Betul banget, 13 tahun saya berusaha menyadarkan suami, tapi tetap nggak bisa. Malah saya yang sering sakit. Coba dibaca dulu ya. Ini komentar dari Kak Ana, 86332. Masih tentang pasca atau setelah suami ketahuan selingkuh ya. Udah 13 tahun nih, berusaha menyadarkan suami tapi tetap nggak bisa. Yang ada malah saya yang sering sakit. Ya Allah, tabarakallah, 13 tahun lama banget ya. Mudah-mudahan kita yang baca, yang denger konten ini, kalau konten ini FYP di berandanya teman-teman, berarti video ini emang buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami hal ini ya, udah berjodoh. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang dijodohkan atau yang ditakdirkan untuk bisa kembali merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Lihat, udah banyak testimoni ya, teman-teman kita para istri yang berusaha menyadarkan suaminya, yang pingin suaminya baik dan berubah, biasanya akan end up semakin sakit, semakin hancur. Mau berapa lama pun waktu yang kita pakai untuk menyadarkan dan merubah suami, menurut Mimi, kita lagi menjalankan misi yang sia-sia. Kenapa? Karena keinginan suami sadar, suami baik dan berubah, ini keinginan yang di luar kendali kita, keinginan yang di luar daya upaya kita. Kalaupun dia suami benar berubah, kita belum tentu percaya kalau jiwanya belum pulih, kalau jiwanya belum tenang. Sehingga kita akan semakin membuat kondisi kita dan suami ini gak enak terus gitu ya, berasa seperti di neraka terus gitu ya. Apalagi biasanya keinginan aku ingin suami sadar baik dan berubah ini selalu diiringi dengan sikap yang penuh dengan pemaksaan, dengan sikap yang penuh ungkit-ungkitan, dengan sikap yang penuh dengan emosi, hingga membuat suami kita semakin uring-uringan, merasa tidak dipercaya lagi, sehingga membuat suami kita kayak gak berguna deh, gue mau melakukan apapun gak ada gunanya, percuma aja, dia tetap gak percaya sama gue. Udahlah, yang ada gue di rumah gak tenang, gue di rumah gak pernah happy, gue di rumah rasanya kayak di neraka, mendingan gue sama dia aja. Kalau gue sama dia, dia selalu memberikan gue ketenangan, dia selalu nyayang-nyayangin gue, dia selalu membawa kenyamanan buat gue, dia selalu melayani gue. Ujung-ujungnya apa? Upaya kita pengen menyadarkan suami, pengen bikin suami baik dan berubah, malah bikin dia semakin jauh sama kita dan dia semakin dekat sama falaknya. Kalau prosesnya cuma sampai di situ ya, suami setelah itu tetap diam-diam, tetap nutup-nutupin dari kita, di depan kita tetap baik-baik aja, tetap berusaha baik-baik aja, karena dia pikir gue udah dapat kebahagiaan ini di luar. Tapi coba kebayang nggak kalau nggak cuma berhenti sampai di situ, nggak cuma dia kembali sama falak itu, tapi dia sampai terang-terangan nunjukin sama kita, ternyata yang bikin gue bahagia itu perempuan ini, jadi gue maunya sama dia, jadi gue nggak bisa ngelepasin dia. Jadi gue tetap gak mau ngelepasin lo, tapi gue juga gak bisa ngelepasin dia. Gue udah terlanjur jatuh cinta sama dia, jatuh hati, karena dia memberikan gue kenyamanan. Gue gak bisa kehilangan dia. Gue tidak mendapatkan kenyamanan dimanapun selain sama dia. Coba, apa gak ini kehancurannya makin parah? Jadi ikhtiar kita, sikap kita selama ini udah bener belum sih? Kita yang selama ini pengen suami baik, berubah dan sadar, sehingga berusaha jadi pahlawan untuk menyadarkan suami, untuk menyelamatkan suami dari kezolimannya, dari sikapnya yang buruk. Sebetulnya sikap kita yang kayak gitu udah bener belum sih? Coba kita tanya lagi. Kita nanyanya itu jangan cuma ditanya terus dijawab pakai logika, tapi lihat hasilnya. Coba teman-teman lihat kenyataannya, hasil yang teman-teman dapetin sekarang. Apakah semua upaya teman-teman menyadarkan suami membuahkan hasil yang positif? Kalau iya, benar, alhamdulillah. Tapi biasanya lebih sedikit yang berhasil. Kebanyakan adalah yang semakin gagal, yang semakin hancur. Makanya bener banget ya, berusaha menyadarkan suami biasanya berujung malah sering sakit atau semakin hancur. Bahkan ini upayanya udah 13 tahun loh. Jadi kita harusnya berusaha apa dong, Mi? Ya, menurut Mimi, kita harusnya berusaha menyelamatkan diri sendiri dulu. Kita ngelihat suami kita tuh zolim banget, jahat banget sama kita, sehingga kita mau berusaha menyadarkan dia. Berusaha menyadarkan suami itu kan artinya kita pengen menyelamatkan dia dari perbuatan yang gak baik, dari perbuatan yang gak benar. Kita pengen dia kembali ke jalan yang benar, karena kita pengen menyelamatkan dia, tanpa disadari yang sebenarnya harus duluan diselamatin tuh siapa sih? Kita ini loh, jiwa kita yang di sini loh, diri kita sendiri yang udah hancur ini loh, yang setiap hari udah berdarah-darah, udah nangis gak berhenti, bahkan saking udah sering nangis sampai kering air matanya udah gak bisa nangis lagi. Yang dirasain setiap hari cuman kekosongan, rasa sakit, kekhawatiran. Jadi sebenarnya siapa sih yang harus diselamatin duluan? Kita atau dia? Kita, ini loh, diriku yang ini loh, yang udah gak bisa berfungsi maksimal ini loh. Aku yang setiap hari udah terganggu, udah gak ada ketenangan, sampai-sampai aku gak bisa menjalankan lagi perananku sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengusaha, mungkin sebagai karyawan, sebagai siapapun peranan yang kita punya. Aku ini loh, sebegitu udah di ujung tanduknya aku.
istilahnya nafasku tuh udah Senin Kamis, aku tuh udah tinggal nunggu matinya doang gitu loh. Kok aku yang udah berdarah-darah, udah kritis, udah babak belur ini malah berusaha bangkit bangun untuk menyelamatkan orang lain, kan salah arah. Ya, selamatin ini dulu. Jiwaku harus pulih dan bahagia dulu kalau mau menghadapi ujian suami selingkuh, supaya aku bisa bersikap lebih tepat. Sehingga kalau sikapku lebih tepat, kemungkinan hasilnya pun akan baik. Selamatin dulu yang ini. Suami berselingkuh itu lukanya gede banget loh, dahsyat. Traumanya, kehancurannya dalam banget loh, luar biasa. Wajar kalau jiwa yang seterluka dalam banget ini, besar banget ini akan mengeluarkan sikap-sikap yang penuh dengan kehancuran juga, yang membuat akhirnya kondisi kita dan suami semakin hancur-hancuran dua-duanya. Makanya setelah tahu suami berselingkuh, sebetulnya utama banget yang harus kita lakukan adalah pulih dulu. Aku mau pulih dulu, aku mau bisa bahagia lagi dulu. Baru kita berusaha menyelamatkan suami kalau jiwanya udah pulih dan bahagia. Kalau kita jiwanya belum pulih dan bahagia, mau terus-terusan menyelamatkan dia, mau terus-terusan membuat dia sadar, yang ada malah semakin hancur nanti. Jadi dua-duanya akan terus-terusan saling menyakiti. Bukan dua-duanya makin bisa barengan pulang ke rumah, yang ada dua-duanya bareng-bareng berjalan menuju ke neraka. Ya? Dan kita nggak bisa mengharapkan kepulihan dan kebahagiaan ini datangnya dari suami duluan, sikapnya nggak bisa. Daripada nggak ada yang mulai, lebih baik dimulai dari kita dulu. Udah deh, gue mengalah untuk menang. Gue dulu yang pulih dan bahagia. Gitu ya, jangan mikirin selalu kayak, ya suami dong yang harusnya begitu, suami dong. Kalau mau begitu-begitu terus wajar. Kalau kedamaiannya atau proses ikhtiar kedamaiannya di antara keduanya itu nggak dimulai-mulai. Dan ngarepin suami yang melakukan itu duluan tuh berat banget. Karena laki-laki itu ego dan pride-nya tinggi banget. Dia salah aja, jarang banget akan mau mengakui dan berubah. Apalagi kalau dia bener, apalagi kalau dia ngerasa dia nggak salah. Jadi emang nggak bisa kalau kita ngarepin laki-laki duluan yang ikhtiar untuk melakukan perubahan. Harus kitanya dulu. Kalau kitanya nanti sikapnya udah penuh dengan kepulihan dan ketenangan, udah penuh dengan kebahagiaan, besar kemungkinan kita akan mengeluarkan sikap-sikap, keputusan-keputusan yang tepat setiap hari, sehingga mungkin suami akan merasa jadi jauh lebih nyaman. Pelan-pelan akhirnya membawa perubahan juga sama suami tanpa kita ngajak-ngajak, tanpa kita ngeribut. Oke? Jadi main pahlawan-pahlawanannya udahan dulu. Jadi Power Ranger, jadi Sailor Moon-nya udahan dulu ya ke orang lain. Selamatkan dulu jiwaku, tenangkan dulu jiwaku, gitu. Kita nih berusaha banget nyelamatin suami biar dia sadar dan berubah gitu. Padahal dianya mah di belakang cengenges, ketawa-tawa. Mungkin dia di belakang masih bermain-main sama perempuan itu. Dianya mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita ini loh yang setiap hari memperjuangkan dia biar dia sadar, yang berdarah-darah, yang gregetan, yang gemes, yang tekanan batin, yang asam lambung sendiri, yang depresi itu kita. Dianya mah di luar udah kerja aja kayak biasa gitu ya. Dia udah aja gitu nongkrong aja teman-temannya kayak biasa. Atau mungkin kalau masih berhubungan sama perempuan itu ya udah dia jalan aja perempuan itu seperti biasa gitu loh. Ya iya, dia mungkin kalau di depan kita akan kelihatan kayak dia bersalah gitu ya, kayak dia kelihatannya uring-uringan, stres juga, tertekan juga sama kondisi ini, tapi kan hidupnya berjalan aja sesuai dengan ego dan keinginannya. Sementara kitanya makin hancur di sini kalau kitanya nggak berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Nggak akan ada yang menyelamatkan diri kita sendiri yang membuat kita bisa tenang dan bahagia kalau bukan diri kita sendiri yang mengupayakannya. Selama kita masih merasa pulih itu kalau suami udah bener, bahagia itu kalau suami udah balik lagi sayang sama aku, selama itu juga pulih dan bahagianya nggak akan pernah kita dapat. Pulih dan bahagia itu adalah usahaku, ikhtiarku sendiri untuk membuat jiwaku pulih dan bahagia. Ada caranya Mi? Ada. Caranya ada, dan itu dijelaskan secara detail banget di session langsung one-on-one barengan sama Mimi. Buat teman-teman yang pengen tahu, yang butuh banget, pengen bisa tenang dan bahagia lagi setelah suami selingkuh, yuk join langsung ya, sharing langsung one-on-one sama Mimi. Caranya silahkan klik link di bio. Kita semua punya kesempatan untuk bisa tenang dan bahagia lagi. Yang penting punya keinginan itu. Ya, teman-teman semangat, I love you.